Saya hanyalah merupakan salah satu contoh, tetapi yang bisa saya bilang hari ini bahwa negara kita bebas. Bebas untuk mengemukakan ekspresi, tetapi ketika kita mengemukakan ekspresi, sehabis itu kita tidak tahu akan diapakan. Kita bebas untuk menyuarakan pendapat, tetapi setelah itu ada UU ITE menanti di depan kita. Kita bebas untuk turun aksi ke jalan, tapi setelah itu polisi akan smackdown kita. Kita bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan konstitusi, tapi setelah itu pejabat publik akan memberikan somasi. Saya sesungguhnya ingin menantang kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, apabila memang mereka berani dan mereka berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka lakukanlah. Kalau dia berani, maka hentikanlah segala produk-produk kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat publik, bukan semata-mata untuk saya, tetapi juga untuk orang-orang, para pembela HAM di seluruh Indonesia. Salam demokrasi. Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Bang Aris Hazar dan juga Fathia ini merupakan bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kalau kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Bang Aris dan juga Fathia, ini kan menyampaikan apa yang kemudian dilaporkan oleh beberapa lembaga yang melakukan penelitian di Papua, khususnya di Intan Jaya. Semestinya yang merasa dirugikan dalam kasus ini, dia juga membuat laporan untuk membantah. Karena buku harus dilawan dengan buku, laporan investigasi harus dilawan dengan laporan investigasi. Semestinya itu, bukan kemudian melakukan pelaporan seperti ini. Nah, berkaitan dengan pelaporan ini juga karena yang dilaporkan itu adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, semestinya polisi dalam hal ini Polda Metro Jaya itu memfasilitasi restoratif justice. Kenapa? Karena sesuai dengan perintah surat edaran nomor 2/11/2011 tentang penanganan perkara ITE itu Pak Kapolri sendiri telah menegaskan bahwa harus mengedepankan restoratif justice. Nah, dalam kasus ini kami tidak melihat ada upaya dari Kapolda Metro Jaya untuk melakukan restoratif justice. Ini artinya menunjukkan bahwa Kapolda Metro Jaya itu tidak menjalankan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Kapolri. Dan kalau kemudian kita lihat dari durasi waktu, ini hanya kurang lebih beberapa bulan setelah surat edaran itu diberlakukan. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa edaran Kapolri itu tidak dijalankan oleh bawahannya itu sendiri. Semestinya Pak Kapolri memastikan Kapolda Metro Jaya dalam melakukan penanganan perkara-perkara ITE, khususnya dalam kasus Bang Aris dan juga Fathia. Nah, dengan telah ditetapkannya Bang Aris dan juga Fathia sebagai tersangka dalam kasus ini kemudian membuktikan fakta di mana ada kriminalisasi terhadap aktivis HAM. Nah, kriminalisasi terhadap aktivis HAM ini sendiri patut kita pertanyakan, sebab hari ini di Intan Jaya itu masyarakat sedang mengungsi akibat pendropan pasukan dan jelas-jelas atas rencana eksploitasi yang akan dilakukan oleh beberapa perusahaan di Blok Wabu. Nah, pentersengkakan terhadap Bang Aris dan juga Fathia ini jangan-jangan bagian dari upaya negara untuk menutup kepentingan mereka dengan mengkriminalisasi Bang Aris yang adalah aktivis HAM. Dan kalau itu yang menjadi sebuah tujuan dari tersangkaan ini, itu berarti sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana itu disalahgunakan oleh aparat kepolisian itu sendiri. Bahkan yang lebih parah, di mana aparat kepolisian itu sendiri tidak menjalankan surat edaran yang dibuat oleh Kapolri sendiri dalam penanganan perkara-perkara undang-undang ITE. Atas dasar itu kami sebagai pekerja HAM dan secara khusus saya sebagai Direktur LBH Papua menegaskan kepada Kapolri dan juga Kapolda Metro Jaya untuk segera hentikan proses hukum terhadap
Aris Ashar dan juga Fathia, dan segera terbitkan surat SP3, karena bagi saya apa yang disampaikan oleh Bang Aris dan juga Fathia ini adalah fakta yang disampaikan, dan juga bagi pelapor silakan buat kajian yang untuk menunjukkan dia tidak terlibat di dalam situ, begitu, bukan kemudian melakukan upaya pelaporan. Kalau seperti ini yang kemudian dilakukan, itu artinya menunjukkan bahwa dia tidak bisa membantah fakta dengan ilmiah, karena laporan adalah bagian dari kajian ilmiah yang dilakukan, dan ini merupakan bukti pembungkaman ruang demokrasi yang sedang dilakukan secara sistemik dengan memanfaatkan sistem peradilan pidana. Lagi-lagi saya tegaskan kepada Kapolri untuk segera hentikan perkara ini untuk menghilangkan kriminalisasi terhadap aktivis HAM di Indonesia. Demikian dari saya. Kita bersama Koalisi Masyarakat Sipil ya sedang akan melakukan pelaporan ya ke SPKT kaitannya dengan dugaan tindak pidana gratifikasi. Kami memiliki berbagai dokumen hukum yang menguatkan gitu untuk pelaporan yang akan kami ajukan. Untuk terlapor, kita mengajukan pengaduan atas nama LBP dan juga berbagai orang yang terlibat di dalam dugaan konflik kepentingan bisnis ini, termasuk entitas korporasi. Jadi nanti kita tinggal menunggu keputusan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan laporan yang akan kami ajukan. Tidak hanya LBP yang kami laporkan ya, tapi juga beberapa perusahaan tambang ya asal Australia dan juga anak perusahaan yang di bawah perusahaan Australia itu yang bergerak di bidang pertambangan. Di kepolisian Polda Metro Jaya menolak laporan kami dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ketika kami minta laporan tanda terima laporan polisi, mereka juga tidak mau memberikan ya. Kemudian mereka berkelit bahwa tidak bisa mengeluarkan LP, yang hanya bisa mengeluarkan LI atau laporan informasi. Ketika kami mengecek lagi dan kemudian oke, kita mau menerima ini silahkan mengeluarkan tanda terima laporan informasi, tetapi ternyata kemudian mereka juga mengingkari, yang akhirnya hanya dikategorikan ya laporan kita sebagai surat menyurat biasa. Dan tentu saja ini kami anggap sebagai pengingkaran terhadap penegakan hukum pidana. Dan ini juga jelas membuktikan bahwa selama ini kepolisian ya melakukan disparitas terhadap kasus-kasus yang melibatkan ya pejabat publik dengan kasus-kasus yang menimpa masyarakat. Ketika kemudian kita mau melaporkan Luhut Binsar Panjaitan yang diduga menerima gratifikasi atau melakukan tindak pidana gratifikasi, kita ditolak. Tapi kemudian ketika Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Fathia dan Haris, itu sangat cepat diproses, hanya dalam beberapa bulan saja kemudian menjadi tersangka. Sekali lagi kemudian ini menegaskan bahwa ada perbedaan perlakuan atau diskriminasi antara orang biasa dengan pejabat publik. Ada dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh Luhut ketika Luhut masih menjabat sebagai PLT ESDM di tahun 2016. Dan itu sudah ada bukti yang cukup solid di kami, dan kami sudah tunjukkan juga kepada penyidik tadi sewaktu kita melakukan pelaporan. Sebetulnya kalau kita lihat ada kebijakan PP 43 tahun 2018 dalam penanganan kasus korupsi, seharusnya ada upaya yang aktif dari penegak hukum. Bahkan ketika pelapor hanya menyampaikan laporan secara lisan, penegak hukum seharusnya langsung mencatatnya. Ini jelas sudah ada laporan yang dibangun secara komprehensif, tetapi penegak hukum reluctant atau tidak mau untuk bisa menindaklanjutinya. Ini kita bisa lihat juga bahwa ada potensi maladministrasi yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pengelolaan laporan. Tentu saja atas penolakan ini kami akan melakukan mekanisme komplain gitu sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, mendorong ini kepolisian untuk bersikap profesional, karena tentu saja ini menjadi bagian yang menjadi konsen kami juga ya, penegakan hukum yang tidak seimbang ini juga akan mengganggu proses-proses demokrasi.